Sikit lagi. Sini. Kesini. Sini sikit lagi. Makan durian di kota tebing sambil makan buah belimbing. Kami ini anak desa Padang Genting, kami datang untuk bertanding. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, nengok Pak Camat makan ketupat. Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat dan syafaat kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada kita. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pernah berkata Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, di dalam pidatonya, berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa. Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator yang memikirkan nasib bangsanya di masa yang akan mendatang. Entah 20, entah 30, bahkan 40 tahun lagi kemudian, pemuda hari inilah jawabnya. Al-Muhadis Syekh Mubin bin Hadi di dalam kitab Sahih atau An-Nuzul berkata, Ibnu Abbas menjelaskan tentang pengharaman khamar berasal dari 2 kabilah. Kabilah Ansor, kabilah mereka yang meminumnya hingga mereka mabuk satu sama lain, menghina. Maka pertama kali Allah menjelaskan tentang pengharaman khamar kepada kita semua. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan barang haram tersebut, maka bahaya narkoba bagi remaja adalah tema yang akan kami sampaikan dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut Bu, ayat tersebut Pak, ayat tersebut kawan-kawanku sekalian mengisyaratkan tentang pengharaman khamar. Kita kaji lebih dalam kalimat innama dari segi balaghah merupakan adatul qasar yang berfungsi menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul perbuatan yang sangat jelek dari perbuatan setan. Mengapa demikian? Karena khamar dalam bentuk pil, serbuk atau minuman merupakan kumpulan psikotropik substance yang mengandung unsur memabukkan lalu membantai akal dan pikiran kita. Dengan mengkonsumsi khamar, orang yang gemuk bisa menjadi kurus, apalagi orang kurus. Dengan mengkonsumsi khamar, pemuda-pemudi bukan memiliki mental yang pengekor, akan tetapi memiliki, dengan mengkonsumsi khamar, pemuda-pemudi bukan memiliki mental yang pelopor, akan tetapi memiliki mental yang pengekor. Kemana-mana maunya naik motor, disiplin waktu cuman dibagi honor, padahal kerja cuman molor. Mental ini hadirin merupakan pundi-pundi amal setan yang senantiasa menegakkan umat. Lalu bagaimana jika mengkonsumsinya dengan jumlah yang sedikit yang tidak membuat mabuk? Jawabannya terdapat di dalam hadis sebagai berikut. Kullu maskuri khamri wa kullu maskurin haram. Semua yang memabukkan itu khamar dan semua yang memabukkan itu haram. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, penyalahgunaan narkoba sebetulnya bukan masalah baru lain, namun hakikatnya harus tetap kita waspadai. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, didapatnya kaumnya yang suka minum arak dan makan makanan hasil judi. Lalu mereka bertanya tentang hal itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi.
Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah keperluan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menurunkan ayat-ayatnya agar kamu memikirkannya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ayat 219 ini, Quran surah Al-Baqarah ini menunjukkan bukti yang otentik bahwa minuman-minuman keras, judi, narkoba merupakan kegemaran masyarakat yang senantiasa menegakkan umat. Ketiganya nampak seperti bermanfaat, namun hakikatnya sangat terlaknat, karena bukan hanya mengandung unsur yang memabukkan, akan tetapi membuat akal dan pikiran kita lumpuh serta mati. Sedangkan mabuk karena judi membuat pecandunya selalu ketagihan dan merasa penasaran, lalu membangkitkan penyakit cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu Allah mengharamkannya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana generasi-generasi muda ini telah masuk yang dinamanya narkoba? Mau dibawa kemana negeri kita ini? Padahal sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, sampai menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh pemuda-pemudi pendahulu kita untuk menjadi the government, istilah Bung Karno stopgiver, bahkan the founding father, pendiri penegak yang mampu merebut kemerdekaan adalah pemuda-pemudi. Begitulah ungkapan Bung Karno yang diabadikan oleh sejarah. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, saya, hadirin generasi-generasi muda yang akan datang, generasi-generasi muda saat ini, untuk memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki tanggung jawab yang penuh kepada nusa bangsa serta agama yang kita anut. Sebab pemuda hari ini adalah pemimpin yang jago-jagonya di masa yang akan datang. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama, baik operator pemerintah, masyarakat, kiat sebagai pelajar, untuk memberantas yang namanya narkoba, agar di negeri dan di kota Batubara tercinta ini bebas yang namanya narkoba. Akhirul kalam, mungkin itu yang hanya dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Anak kecil berenang-renang di pinggir kali. Kalau kami nanti malam akan kami tingkatkan lagi kemampuan kami, dan tak terima kasih dan tak lupa kami berterima kasih kepada Dewan Juri. Akhirul kalam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.